Halo pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Parlamentaria Ponorogo, sebuah program persembahan dari Jawa Pos TV yang bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Ponorogo untuk bisa selalu mengupdate dan juga mengabarkan informasi-informasi terbaru terkait progres, proyek, dan juga berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Legislatif atau DPRD Ponorogo. Dan seperti biasa bersama saya Tori Andromeda. Untuk hari ini kita sudah ada di studio Jawa Pos TV bersama dengan narasumber kita, tentu saja tidak lain tidak bukan yang selalu setia membersamai Jawa Pos TV. Ada Ketua DPRD Ponorogo, Bapak Dwi Agus Prayitno, SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wi, terima kasih. Selamat datang di studio kita Jawa Pos TV. Sehat? Alhamdulillah Mas Tari, sehat. Alhamdulillah sehat. Setelah kemarin juga Ponorogo punya gawe besar ya. Grebek Suro 2026 yang luar biasa sekali. Kemarin saya sampai mampir ke sana. Ramai sekali waktu closingnya dan pada akhirnya Ponorogo menjadi magnet tersendiri ya untuk para wisatawan. Selamat untuk Ponorogo tentunya. Terima kasih. Nah, kami tentunya terima kasih juga sudah main-main lagi ke studio kita Jawa Pos TV setelah beberapa kali juga kita yang ke kantor DPRD. Akhirnya Kang Wi juga kembali hadir di studio kita di Jawa Pos TV. Kang Wi tentunya berbagai macam hal sudah kita bahas ya, mulai dari pengelolaan anggaran, kemudian juga potensi-potensi yang ada di Ponorogo, wisata, kemudian juga ureok, termasuk juga kemarin pengelolaan sampah juga pernah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang serapan anggaran DPRD Ponorogo untuk 2026. Tentunya ini merupakan salah satu fokus yang cukup menjadi atensi tersendiri ya. Bagaimana pada akhirnya anggaran ini ya perlu untuk dikeluarkan banyak, tapi juga lagi-lagi ada strategi efisiensi juga, penghematan dan lain-lain. Tentunya saya pengen tahu apakah sudah nih DPRD Ponorogo mengevaluasi serapan belanja yang dilakukan oleh Pemkab Ponorogo di caturwulan pertama 2026 dan gimana nih kondisinya untuk saat ini? Silakan Kang. Melalui fungsi pengawasan kita secara berkala, ini tentunya sudah kita evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2026. Memang pada 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama ya caturwulan, Januari sampai April. Ya, ini serapan ini masih relatif rendah. Sebagaimana yang lazim terjadi di banyak daerah, khususnya ini yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berada di kegiatan infrastruktur, karena perlu ada perencanaan, kemudian pengadaan dan penyesuaian dokumen-dokumen. Bahkan kalau yang di infrastruktur ini kan kemarin hampir sudah mau diluncurkan, tapi karena situasi global, harga-harga aspal juga ada kenaikan, tentunya ada penyesuaian lagi. Ya, banyak hal yang ada di situ, tapi ini sudah kita pantau, sudah mulai akan ada proses untuk lelang. Mudah-mudahan tidak ada fluktuatif harga. Kembali ke skala prioritas. Iya, tentunya begitu. Namun demikian kami melihat tren pelaksanaan program mulai bergerak memasuki triwulan kedua ya. Ini kita terus mendorong agar organisasi pemerintah daerah, OPD yang ada, ini mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sudah memiliki dasar administrasi yang cukup sehingga target pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun. Jadi seperti beberapa tahun kan rata-rata menumpuk di akhir tahun. Bahkan kalau kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan infrastruktur dan itu musim hujan, kayaknya sangat eman sekali lah. Betul. Sehingga ini kita berusaha bagaimana, karena anggaran ini kan 1 tahun berjalan. Betul. Ya, 1 tahun berjalan, mudah-mudahan lah ini nanti sudah mulai untuk bisa action. Jadi beberapa program-program juga sudah dirancang begitu, termasuk juga pos-pos anggaran yang nanti akan dikeluarkan. Tentunya saya juga pengen tahu seberapa penting
percepatan serapan anggaran ini bagi jalannya pembangunan dan khususnya ini yang tidak kalah penting adalah pelayanan ya, Kang Wi, Ya. untuk masyarakat Ponorogo seperti apa? Ya, untuk percepatan serapan anggaran ini penting bagi kita karena pada dasarnya kita merupakan instrumen untuk menggerakkan pembangunan dan ekonomi daerah. Ketika anggaran cepat direalisasi, maka proyek pembangunan berjalan, tenaga kerja terserap, kemudian juga perputaran ekonomi ini meningkat dan pelayanan publik dapat dirasakan secara cepat oleh masyarakat. Kira-kira akhirnya kan ada siklus ya, ada siklus nantinya dengan proyek berjalan, tenaga kerja terserap, ekonomi berjalan. Nah, sebaliknya jika pelaksanaan anggaran ini terlambat, manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat juga ikut tertunda tentunya. Karena dengan itu kita selalu menekankan bahwa yang terpenting adalah bukan hanya besarnya anggaran, akan tetapi bagaimana percepatan dan kualitas realisasinya. Jadi nilainya berapapun, tapi ini bagaimana ini cepat, tapi kualitas juga bagus. Betul. Ya. Kecepatan itu juga harus tentunya dibarengi dengan kualitas yang bagus juga ya. Tidak hanya cepat saja, tapi juga kualitas dari serapan anggaran ini juga bisa lebih optimal gitu ya. Iya. Oke. Nah, DPRD melihat OPD mana saja nih, Kang, yang perlu mendapat perhatian khusus agar realisasi anggaran ini bisa lebih optimal begitu. Kami memberikan perhatian khusus kepada OPD yang mengelola belanja modal dan proyek fisik dalam jumlah besar. Seperti sektor pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, irigasi, serta infrastruktur pendukung pelayanan publik lainnya. Karena porsi anggaran pembangunan ini kan cukup besar berada di sektor itu. Jadi memang sesuai dengan ketentuan kita, mandatory spending kita kan 40% harus ada di infrastruktur. Maka percepatan proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek ini menjadi faktor penting dalam mendorong serapan APBD secara keseluruhan. Jadi dari serapan-serapan tersebut juga tentunya ada beberapa pos-pos yang diprioritaskan begitu ya, Kang Wi ya? Begitu ya. Mungkin ada beberapa prioritas-prioritas apa saja yang nantinya akan diutamakan? Ya, ini kan tentunya prioritas yang sekiranya langsung bisa bersentuhan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Misalkan infrastruktur yang ini penghubung banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, kegiatan belajar anak-anak sekolah. Ya. Itu kan lebih diutamakan dulu. Karena kalau memang itu yang dirasa ini rusak dan masuk pada perencanaan tahun ini. Barangkali prioritas-prioritas yang ini sangat berefek domino lah. Iya. Jadi sebelum melakukan penyerapan anggaran untuk pos-pos yang sekiranya juga tidak terlalu urgent gitu ya, semisal untuk penambahan infrastruktur yang notabene mungkin efeknya tidak terlalu berdampak begitu, pada akhirnya pos anggaran itu dialihkan dulu untuk yang berdampak. Misalnya ada beberapa hal infrastruktur yang mungkin itu juga cukup berpengaruh terhadap mobilitas perekonomian masyarakat, itu yang diutamakan. Ya, jadi gitu ya? Prinsipnya yang diutamakan yang itu perkara nanti di tengah, kalau memang ini ternyata tidak berefek ya, kecil kemungkinan, itu nanti kan bisa kita bicarakan lagi di perubahan APBD untuk pengalihan barangkali. Betul. Ya. Nah, kalau untuk efisiensi yang kemarin dilakukan oleh pemerintah pusat, seberpengaruh apa sih? Wah, itu yang jelas berpengaruh, tapi apapun itu kita akan menyesuaikan adanya, sehingga dengan ibaratnya barang sedikit ya kita kelola dengan sebaik-baiknya. Artinya kita kan ada efisiensi sejumlah 261 miliar yang di Ponorogo, sangat terasa sekali tentunya. Betul. Nah, makanya ini tentunya skala prioritas yang
perlu dan paling perlu. Jadi kalau tidak hanya sekedar perlu, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu yang betul. Jadi memaksimalkan apa yang ada begitu ya kami, memaksimalkan dana transfer pusat juga yang kemarin juga sempat dipangkas, dan sekali lagi ini juga tidak hanya terjadi di Ponorogo tapi di secara nasional. Semua daerah, kabupaten, kota, tidak hanya di Jawa saja tapi juga di luar Jawa, semuanya terdampak. Dan ini merupakan salah satu mungkin langkah preventif dari pemerintah pusat untuk bisa menghemat anggaran gitu untuk beberapa program-program lain yang dijalankan gitu ya. Ya, itu makanya kita kan juga ini perlu mikir karena tingginya efisiensi itu, transfer transfer pusat ke daerah ini sangat berkurang. Ya, kita harus mengolah pikiran bersama dengan pemerintah daerah bagaimana peningkatan PAD ini perlu dilihat dengan cara-cara yang elegan, yang tentunya tidak memberatkan kepada masyarakat. Itu artinya kesimpulannya untuk serapan anggaran di sepanjang 2026 ini bisa dibilang aman ya, Kang Wi ya? Iya, aman dalam artian ya sudah kita sesuaikan, dan pendapatan asli daerah juga kita dari perencanaan kan juga kita naikkan. Artinya nanti ini kan diimbangi untuk kegiatan pembangunan. Betul, karena kadang memang ada beberapa pos-pos anggaran yang sampai hampir di akhir tahun ini belum terserap. Sehingga pada akhirnya ada kegiatan-kegiatan yang dipaksakan dalam tanda kutip untuk bisa menyerap dan mengeluarkan anggaran yang disediakan gitu ya. Karena sekali lagi pemirsa, kalau misalnya anggaran di kota atau kabupaten ini tidak terserap dengan baik, otomatis justru menjadi pertanyaan gitu ya. Dan nanti akan jadi ibarat orang tua memberikan sangu kepada anaknya. Oh, ini nggak habis, berarti besok saya kurangi aja. Nah, itu dia. Padahal memang ada beberapa pos-pos yang memang urgent dan perlu pendanaan lebih begitu, tapi ketika itu tidak terserap dengan baik, ya otomatis pemerintah pusat bisa aja nanti dipangkas lagi misalnya. Tapi ketika terserap dengan baik, sesuai dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, ya insya Allah anggarannya tidak dipotong lagi, semoga ya. Iya, dan ini saya pikir nggak ada kalimat tidak terserap karena angkanya kan juga minim. Oke. Semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Kang Wi, Ketua DPRD Ponorogo. Nantinya kita akan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Parlamentaria Ponorogo. Oke, pemirsa Jawas TV, kembali lagi di Parlamentaria Ponorogo. Masih bersama dengan Kang Wi, Ketua DPRD Ponorogo. Ya, masih semangat. Tidak ada jangan mie hari ini. Ya, dengan terpaksa kita mimpi hilang ya. Kalau kita kesini kan mesti kecil kemungkinan. Kecil kemungkinannya. Nggak mungkin juga Kang Wi akan bungkusin ya dari Ponorogo, nggak mungkin ya. Itu menjadi salah satu ritual yang apa ya? Nah, itu kan itu kan sayur tempo dulu. Ya. Sayur tempo dulu. Iya, jangan mie. Kalau pakai lontong, mie, terus tempe, Iya, kemarin sempat. Tapi yang terakhir kemarin ini ya, menikmati salah satu rujak yang itu enak banget sih di Ponorogo ya. Lumayan viral yang ada di Ponorogo. Lumayan viral, dan buat teman-teman yang ada di Ponorogo, mungkin kalau misalnya ada kesempatan ke Ponorogo bisa cobain kulinernya Ponorogo yang enak-enak banget ya. Oke, Kang Wi, back to the topic. Tentunya serapan anggaran ini menjadi salah satu fokus yang sangat penting ya, khususnya bagaimana pada akhirnya anggaran-anggaran yang kemarin juga sempat dipangkas dari pemerintah pusat, ini juga bisa terserap dengan baik sesuai dengan pagu dan pos yang sudah diprioritaskan begitu. Ada kesehatan, ada pendidikan, ada juga ketersediaan kontrol bahan pokok, harga bahan pokok, kemudian juga layanan
publik, dan lain-lain. Tapi tentunya jangan lupakan salah satu hal yang ini juga salah satu prioritas yang vital juga, Kang Wi, yaitu jalan. Ya. Nah, perbaikan jalan ini mau sebagus apapun pendidikannya, mau sebagus apapun kesehatannya, fasilitas kesehatan pendidikan yang ada di sebuah daerah, kalau jalannya rusak, nggak bisa dilalui, nggak bisa dilewatin ambulan, nggak bisa dilewatin bapak ibu guru waktu ngajar, nggak bisa dilewatin murid-murid waktu sekolah, sama aja gitu ya. Nah, tentunya ada satu prioritas perbaikan jalan yang menjadi fokus dari pemerintah Kabupaten Ponorogo juga di beberapa waktu ke belakang juga. Nah, menurut Pemkab, Kang Wi, perbaikan jalan ini katanya disebut menjadi salah satu fokus untuk mendongkrak serapan anggaran juga. Apalagi mungkin ada beberapa akses jalan di Ponorogo yang sangat perlu untuk diperbaiki gitu. Nah, mengapa sektor ini begitu prioritas? Iya, begini, jadi kita ngomong kalau tadi mandatory spending 40% itu infrastruktur. Ya. Nah, kesehatan 20%, pendidikan 20%, kesehatan 10% dan seterusnya, belanja pegawai 30%. Tapi kembali ke masalah infrastruktur, infrastruktur ini mayoritas atau lebih pada penekanan khususnya di tingkat jalan. Ya. Jadi makanya ini menjadi prioritas betul. Karena dengan infrastruktur ini tentunya menopang kegiatan yang lain. Betul. Jadi dengan infrastruktur jalan ini memiliki dampak langsung terhadap satu aktivitas masyarakat. Kemudian yang kedua, jalan yang mendukung mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga sektor pariwisata. Jadi memang semuanya ini mereka pasti melalui jalan itu. Betul. Karena Ponorogo ini kan memang tidak ada transportasi laut, begitu ya. Jadi jalan semuanya, lah makanya ini menjadi prioritas. Kemudian selain itu di struktur APBD kita di tahun 2026, pembangunan pemeliharaan infrastruktur ini memang menjadi salah satu prioritas. Utamanya adalah ini prioritas kita, pemerintah daerah, karena ketika proyek jalan bergerak, dampaknya ini tidak hanya pada serapan anggaran, akan tapi juga pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti tadi kita awal kan sudah menceritakan, ada efek domino tadi. Sehingga ini tidak hanya sekedar karena prioritas, tapi memang ini adalah dalam rangka juga dengan jalan bergerak, semuanya nanti akan menimbulkan pergerakan. Betul. Kondisi geopolitik global, kemudian juga kondisi perekonomian di Indonesia juga khususnya ya. Ini akhir-akhir ini juga ya agak-agak cukup fluktuatifnya lumayan dan naik turunnya juga terasa sekali, apalagi ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar kebutuhan sehari-hari yang mendasar naik begitu ya kami ya. Kemarin Pertamax juga naik gitu ya. Apapun naik. Pada akhirnya kan ketika harga BBM naik, otomatis distribusi kendaraan-kendaraan yang mengantarkan hasil panen, kemudian juga perdagangan, ini kan juga biaya awalnya juga tambah. Biaya awalnya nambah karena bensinnya juga makin mahal gitu ya. Akhirnya kan terjadi kenaikan bahan-bahan pokok juga salah satunya. Nah, selain bahan-bahan pokok yang naik, kemarin juga ada satu data yang saya dapatkan, ada kenaikan harga aspal juga nih, Kang Wi. Yang nantinya juga akan nyambung ke prioritas perbaikan jalan ya. Nah, kenaikan harga aspal ini disebut sempat menjadi kendala. Nah, bagaimana DPRD melihat solusi yang diambil Pemkab agar proyek pembangunan infrastruktur jalan ini tetap bisa berjalan walaupun memang harga aspal ini katanya juga naik nih Kang Wi. Gimana nih? Ya, tadi di awal sempat kita menyinggung sedikit. Jadi kami memahami bahwa dinamika harga mineral, harga material maksudnya, ini merupakan tantangan yang hampir dihadapi oleh seluruh daerah. Betul. Jadi material khususnya tadi disinggung adalah aspal, ini
hubungannya dengan geopolitik lokal. Ya. Yang terpenting ini adalah bagaimana pemerintah ini melakukan penyesuaian secara cepat dan tetap mematuhi ketentuan penganggaran serta pengadaan barang dan jasa. Jadi memang ketentuan untuk pengadaan barang dan jasa ini sekian. Ya makanya awal itu sudah kita tadi sampaikan, awal sebenarnya sudah mulai proses, tapi ada kenaikan. Ini kan penyesuaian. Yang penting dilaksanakan dan tidak melanggar dari ketentuan. Nah, cuman yang jadi masalah ini tentunya mesti yang rencana gambarannya ini 1 kilo jalan kita perbaiki, bisa ini berkurang karena memang ada kenaikan material yang ada, suatu misal aspal tadi. Nah ini kita mendukung langkah-langkah rasional yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya di WU Bina Marga, termasuk penyesuaian perencanaan teknis maupun efisiensi pada pos-pos tertentu. Selama tidak mengurangi kualitas hasil, akan tetap sesuai regulasi yang berlaku, ini kita monggo dilaksanakan. Jadi kualitasnya tetap, kemudian aturannya dipenuhi, dan bisa dipastikan karena mungkin ada peningkatan untuk kenaikan kan mesti akan berkurang volumenya. Ya. Serapan anggaran itu biasanya, saya tidak tahu ya, ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa serapan anggaran untuk proyek atau pengerjaan proyek ini biasanya di awal-awal tahun katanya sih nggak terlalu cepat gitu ya. Mungkin saya memahami bahwa setiap awal tahun itu memang pemerintah daerah setempat ini selalu baru mungkin menyiapkan beberapa proyek-proyek ke depan selama 1 tahun. Tapi pada akhirnya masyarakat merasa mengeluh gitu ya, lambatnya pengerjaan proyek di awal-awal tahun. Biasanya ngebutnya tuh di pertengahan sampai akhir katanya. Karena serapan anggarannya pada akhirnya gimana caranya biar cepat habis nih di pertengahan tahun sampai akhir tahun gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya membuat realisasi pekerjaan ini baru maksimal menjelang pertengahan tahun, bahkan nanti hampir menuju ke akhir tahun? Ya, sebenarnya kan anggaran ini kan bisa dikatakan 1/12 ya dalam 1 tahun. Jadi mulai Januari ini anggaran sudah ada sebenarnya. Sudah ada, tapi kan kalau hubungannya berbicara dengan masalah infrastruktur, ini tentunya kan ada proses perencanaan, proses nanti belum lelang dan seterusnya, baru action. Dan bisa dipastikan Januari, Februari ini sangat kecil kemungkinan untuk langsung penggelaran atau pelaksanaan. Sebenarnya kita di pembahasan APBD ini kita sudah APBD 2026 ketika bulan November ini kita sudah menyampaikan bahwa untuk mengawali program ini di awal-awal tahun. Artinya meskipun tetap memenuhi koridor aturan, tahapan-tahapan dilalui, jangan sampai menumpuk di belakang hari. Betul. Jadi ada beberapa faktor ya? Apa saja itu faktornya? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah proses administrasi. Dan juga pengadaan. Ini membutuhkan waktu agar pelaksanaan kegiatan benar-benar sesuai dengan aturan. Jadi tadi perencanaan administrasinya, kemudian pengadaan. Ini sesuai dengan waktu. Ini kan pelaksanaannya harus benar-benar sesuai. Kemudian yang kedua, beberapa proyek ini memerlukan penyusunan dokumen teknis yang cukup detail sebelum pekerjaan dimulai. Kemudian yang ketiga ada penyesuaian anggaran akibat perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Tahun 2026 ini misalnya, Pemkab Ponorogo ini harus melakukan penyesuaian setelah adanya perubahan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Jadi kemarin itu sudah di APBD direncanakan sekian, di tengah-tengah ada transfer pengurangan transfer dari daerah kan harus menyesuaikan. Betul. Ya tentunya ini menjadi sebuah pikiran juga, dan ini juga memerlukan waktu. Hal seperti ini tentu memerlukan proses administrasi sebelum pekerjaan bisa
dilaksanakan secara optimal. Oke. Jadi memang ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan ya, beberapa pelaksanaan kegiatan sehingga pada akhirnya serapan anggaran ini bisa sesuai dengan proyeksi di awal tahun. Jadi beberapa proyek ini bisa memerlukan penyusunan dokumen teknis yang cukup detail juga ya tadi disampaikan gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya juga masih belum ketinggalan, meskipun ini suasana tadi ada peta politik global yang semacam itu, ada penyesuaian anggaran, ada peningkatan kenaikan material, harga material dan seterusnya. Tapi tahapan-tahapan ini masih ada waktu cukup. Ya, saya yakin ya tidak sampai ke akhir-akhir tahun begitu pelaksanaannya. Toh ini kita sudah bisa memantau juga, ini sudah mulai ada persiapan untuk pelelangan itu. Oke. Makin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Kang Wi, masih juga membahas terkait serapan anggaran yang nanti juga akan dilakukan di sepanjang tahun 2026 di berbagai pos-pos proyek juga. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap di Parlamentaria Ponorogo. Kita kembali di Parlamentaria Ponorogo. Kang Wi, di tengah serapan belanja yang belum maksimal, ini justru pendapatan daerah ini malah menunjukkan tren positif. Nah ini cukup unik ya. Jadi serapannya belum maksimal, tapi tren pendapatan daerah ini justru positif gitu. Nah, bagaimana DPRD melihat pencapaian ini, Kang Wi? Ya kami tentunya mengapresiasi akan capaian yang tadi disampaikan. Jadi PAD atau pendapatan asli daerah ini justru mengalami peningkatan. Di satu sisi ada pengurangan dana transfer ke daerah. Ya. Nah, ini itu kan berarti tidak berpengaruh dong dengan PAD Ponorogo yang ternyata menunjukkan tren positif nih akhirnya. Iya, makanya kita tadi menyampaikan PAD ini kan gunanya untuk nanti ditambah kegiatan pembangunan pendapatan di daerah. Makanya kita harus mikir bagaimana pendapatan ini terus bisa digenjot dengan tidak membebani masyarakat. Nah, dari data yang APBD yang ada di tahun 2026 ini, terakhir sampai dengan Mei, kami lihat sampai dengan Mei 2026, realisasi pendapatan ini ngomong PAD, pendapatan daerah telah mencapai sekitar 159,12 miliar. Artinya cukup membanggakan. Ini kan berarti target ini kan insya Allah akan terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa upaya penguatan pendapatan tetap berjalan meskipun kondisi fiskal nasional sedang menghadapi berbagai tantangan. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan ini kan ada ditopang dari UMKM, ditopang dari kegiatan mungkin retribusi, parkir dan sebagainya, dan juga daerah wisata. Nah, tentunya karena ini kan ya tetap berjalan, meskipun memang di satu sisi dalam tanda kutip ada infrastruktur jalan yang mungkin perlu dibenahi, tapi masih tetap berjalan. Artinya pendapatan najilah ini ya cukup lumayan. Tentu capaian ini harus kita jaga ya. Karena pendapatan daerah ini merupakan fondasi utama dalam mendukung keberlangsungan program pembangunan. Kalau misalkan kita itu ada uang, diberi uang, tapi kita juga punya celengan atau save anggaran dana kan juga lebih. Makanya ini harus kita jaga. Bagaimana pendapatan ini tidak hanya sekedar nanti mencapai target, tapi lebih ada peningkatan. Ya, jadi ada cukup banyak ini ya, pos-pos yang memberikan kontribusi lebih terhadap PAD ya. Apa saja tadi Kang Wi? Ya, retribusi, kemudian
pariwisata, Pariwisata. kemudian juga UMKM yang sekarang mulai menggeliat ini, Iya, iya. ya termasuk kalau tadi Mas Tori melihat ketika ada Grebek Suro, Suro. ini kan juga banyak UMKM Ya, yang ya, ada di situ. Kemudian ini kan apapun akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Betul. Sama halnya seperti saya yang berkunjung ke acara Grebek Suro kemarin Dan mampir warung. dan mampir warung. Nah. Saya beli mie ayam waktu itu sama bakso. Yang notabene saya memberikan uang saya ke penjual tersebut yang pada akhirnya di satu malam lokasi alun-alun Ponorogo perputaran ekonominya luar biasa. Ya. Banyak sekali itu ya Kang Wi ya. Iya, makanya itu kan itu sangat membanggakan dan meskipun tidak terpengaruh dari fiskal yang ada. Ya, dari banyaknya sektor-sektor yang pastinya juga punya kontribusi yang baik terhadap peningkatan PAD Ponorogo nih Kang Wi. Ya. Menurut DPRD, sektor apa yang paling nih ya dari banyaknya sektornya yang paling berkontribusi dalam peningkatan PAD Ponorogo saat ini? Ya, kita melihat tetap pada kontribusi terbesar PAD masih pada berasal dari sektor pajak daerah. Jadi Pajak ya pajak daerah, kemudian retribusi daerah, kemudian pengelolaan aset daerah. Jadi yang semuanya ini kayaknya sudah bisa kita pantau karena pajak daerah, kemudian bagi hasil dan juga pengelolaan aset daerah. Nah, ini berbagai selain itu ada layanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Nah, ini yang sangat mendominasi. Selain itu ada aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin bergerak. Nanti kita sampaikan UMKM dan seterusnya. Perkembangan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, serta digitalisasi sistem pembayaran dan pelayanan yang juga ikut membantu meningkatkan aktivitas penerimaan daerah. Jadi dengan digitalisasi ini kan lebih mempercepat, kris, yang itu juga lebih efektif ya. Efektif, mereka tidak banyak mengeluarkan transportasi, betul. Harus ke bank, ya. Cukup pakai itu sehingga pengeluaran sedikit, tapi dia akan mendapatkan hasil yang lumayan. Prinsip kami pegang kesederhanaan anggaran yang baik, bukan hanya terserap tinggi, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita harus berhemat atau sederhana mungkin, tapi harus dihematlah uangnya itu yang baik, bukan hanya menyerap uang anggaran tinggi, akan tapi bagaimana ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang saya mau tanyakan Kang Wi. Bagaimana pada akhirnya DPRD ini bisa menjamin anggaran yang terserap ini tidak hanya habis untuk belanja aja gitu ya. Tapi juga tetap tepat sasaran dan juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Karena dalam 1 tahun anggaran ini memang harus terserap semua, harus dibelanjain semua. Tentunya bukan hanya karena alasan harus habis saja, tapi juga anggarannya ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, bagaimana pada akhirnya DPRD bisa menjamin anggaran ini nanti bisa lebih terserap maksimal secara kualitasnya ya, bukan hanya kuantitas angkanya yang habis, tapi juga masyarakat dapat manfaatnya dari situ. Ya, jadi karena kita itu punya 3 fungsi, mulai penganggaran, pengawasan, dan juga regulasi peraturan. Nah, di saat ini tentunya kita lewat komisi yang berbidangi, ini mesti ada rapat kerja. Jadi tidak hanya sekedar kita membahas APBD selesai, kita tetapkan, kemudian los urusan pemerintah daerah, tapi bagaimana nanti ada rapat kerja triwulanan, kemudian misalkan kalau ini komisi C dengan dinas PUPR, hubungannya dengan jalan. Bagaimana nanti untuk pelaksanaan, arahnya kemana, sasarannya sampai di mana, kemudian anggarannya bagaimana,
tepat sasaran apa tidak, ini boros apa tidak, Betul. dan yang lainnya bagaimana, skala prioritas dan seterusnya. Ini ada bentuk apa pengawasan kita lewat rapat-rapat kerja antar organisasi pemerintah daerah dengan komisi kita. Tentunya itu juga akan menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan Mas Tori kaitannya dengan bagaimana nanti ini kemanfaatannya. Betul. Tidak hanya sekedar habis Ya. anggaran dikerjakan tanpa ada efek manfaat dari kepada masyarakat. Oke. Jadi ini salah satu fungsi pengawasan DPRD Iya, dalam ini kan- bekerja juga ya. Ya. Di mana DPRD juga melakukan mungkin pembahasan, melakukan mungkin monitoring lapangan juga, Iya. evaluasi juga bersama Iya, OPD juga. bersama ya. OPD, kemudian kita juga sidak. Tentunya. Inilah memang tugas kita, tapi dari segi eksekusi ini adalah wilayah dari tenaga teknis dari pemerintah daerah. Oke, dan disinilah sebenarnya fungsi dari legislatif bisa bekerja ya, pada akhirnya sinergi antara eksekutif dan juga legislatif ini memang harus benar-benar ngeblend sekali, bagaimana pada akhirnya legislatif atau dewan ini bisa selalu mengawasi anggaran-anggaran ini bisa terserap dengan baik, bisa termaksimalkan walaupun dengan ya kemarin juga ada pemangkasan anggaran dari pusat dan lain-lain, tapi tidak hanya belanjain uangnya aja, tapi bagaimana pada akhirnya kualitas dari pembangunan tetap diutamakan. Ya. Sama seperti ketika kita di-challenge sama orang tua kita, 100.000 harus habis dalam sebulan gitu. Tidak hanya kita belanjain ngabisin aja, tapi bagaimana pada bisa akhirnya memanage ini. betul. 100.000 ini mungkin bisa dihemat, dibeliin ini, dibeliin itu yang mungkin manfaatnya juga bisa terasa gitu. Tidak hanya ngabisin duit aja gitu. Karena mungkin ada target-target tertentu dari pemerintah pusat untuk bisa menghabiskan anggaran sampai akhir tahun. Tentunya itu tidak melupakan kualitas dari penyerapan anggaran, pekerjaan yang dilakukan begitu. Kita akan kembali lagi untuk segmen terakhir ya di Parlamentaria Ponorogo. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kita kembali lagi di Parlamentaria Ponorogo dan masih juga bersama dengan Ketua DPRD Ponorogo, ada Kang Wi di sini ya, yang masih juga tetap semangat, tetap fresh, tetap seger, tetap bisa selalu memberikan energinya untuk masyarakat, insya Allah ya. Nah, Kang Wi, tentunya ada target-target dong. Ya. Sepanjang 2026 ini ada beberapa prioritas pekerjaan yang nanti akan dilaksanakan, ada urgensi-urgensi pekerjaan yang nanti akan diutamakan juga. Nah, apa sih target DPRD terhadap serapan anggaran Pemkab Ponorogo hingga akhir tahun 2026 ini, Kang Wi? Ini kan sudah berjalan Juni, ya berarti sudah setengah tahun ini ya. Sudah setengah tahun berjalan, 6 bulan, sudah terjadi apa saja terkait serapan anggaran dan apa sih target DPRD terhadap serapan anggaran Pemkab sampai 2026 ini? Ya, sebelum ke situ kan kita memang sebenarnya tadi saya sampaikan, begitu kita pembahasan APBD, rekomendasi kita setelah APBD dibahas, tolong dilaksanakan lebih awal, khususnya hubungannya dengan kegiatan-kegiatan infrastruktur. Nah, sebenarnya ini sudah berjalan, tapi kan lagi-lagi kita tidak bisa mengatur semuanya ini karena efek dari politik global gitu, sehingga khususnya untuk belanja material-material kan harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, sebenarnya target kami ini tentunya ya tinggi,
mungkin dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program. Jadi kita mentarget setinggi-tingginya, akan tetapi kualitas pelaksanaan ini tetap dijaga. Nah, idealnya realisasi belanja ini kan dapat mencapai tingkat yang lebih optimal sesuai dengan perencanaan yang telah kita bahas, yang kita bicarakan di dalam yang ditetapkan dalam APBD. Sehingga seluruh program prioritas dapat terlaksana tepat waktu dan tepat manfaat. Ini kita mentarget itu, target tinggi, kemudian sesuai dengan perencanaan di APBD, tapi semuanya ini kan sebuah harapan dan sebuah target, tapi kan di tengah-tengah kan kita tidak tahu ternyata ada situasi yang ini menimbulkan perubahan mindset di dalam pelaksanaan pemerintahan. Tapi sampai pertengahan tahun ini serapan anggarannya sudah cukup baik kah? Ya, yang khususnya yang infrastruktur ini kan sudah mulai akan dilaksanakan pelaksanaannya. Ya. Jadi kayaknya perencanaan karena sudah penyesuaian dengan harga dan sebagainya, mulai secara administrasi, perencanaan, kemudian nanti lelang, karena nanti kan dilelang, kemudian insya Allah tidak lama lah ini. Artinya di pertengahan ini mudah-mudahan sudah pertengahan tahun, mudah-mudahan sudah bisa digelar. Kalau ini terlaksana, mungkin juga seperti tahun yang kemarin, ini masih kemarin kan juga bulan Agustus dan seterusnya. Tapi kalau yang belum sebelum-sebelumnya ada yang sampai mau di akhir-akhir tahun ini kan sangat membahayakan. Ya, karena kembali lagi beberapa serapan anggaran untuk program-program ini kan juga harus sesuai dengan timeline juga ya. Betul. Tidak mungkin istilah bahasa Inggrisnya kedandapan. Nunyak. Di awal tahun mungkin proyek-proyek atau proyek-proyeknya belum terlalu maksimal berjalan, begitu, anggarannya belum banyak terserap. Nah, takutnya nanti di akhir-akhir menjelang akhir tahun menumpuk, akhirnya bikin program-program yang nggak jelas, event-event atau mungkin hal-hal yang pada akhirnya buang-buang uangnya itu tidak maksimal terserap di prioritas yang lain, begitu ya Kang Wi ya. Nah, ini yang mungkin terjadi di beberapa waktu sebelumnya mungkin ya. Jadi tentunya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan OPD agar serapan anggaran ini tidak menumpuk di akhir tahun seperti yang terjadi sebelumnya. Nah, apa yang harus dilakukan nih langkah-langkahnya supaya nanti nggak nunyak tadi di akhir tahun ya? Mumpung masih pertengahan tahun nih Kang Wi soalnya. Ya, ini kan sebagaimana rekomendasi kita. Jadi yang pertama mempercepat proses pengadaan sejak awal tahun. Oke. Jadi proses pengadaan ini mulai Januari sudah mulai berproses bagaimana dalam tanda kutip ya sesuai dengan situasi saat itu mestinya kan, mempercepat proses pengadaan. Yang kedua meningkatkan kualitas perencanaan sehingga tidak banyak revisi di tengah jalan. Jadi istilahnya ini kualitas perencanaan menghitung ini ya kita tingkatkan secara kualitasnya. Kemudian yang ketiga memperkuat kondisi lintas OPD. Artinya ini kan memang tidak bisa berjalan sendiri. Misalkan lelang kan juga ada tidak hanya di OPD di PUPR, tapi juga ada yang bagian lelang dan seterusnya. Ini ada perlu koordinasi. Yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi secara rutin agar setiap hambatan dapat segera diselesaikan. Makanya kita ini sudah ada program dengan teman-teman di anggaran 2026 ini kita mulai bahwa ada rapat kerja antar OPD dengan mitra dengan DPRD. Nah, ini tiap 3 bulan sekali maksimal. Makanya ini menjadi sebuah jalan dalam rangka ikut memantau agar supaya nanti program ini tidak menumpuk di belakang hari. Jadi tidak hanya di PUPR tentunya karena
pembangunan ini kan juga ada di pendidikan, di kesehatan. Betul. Kira-kira. Jadi meningkatkan budaya proaktif juga ya, betul. supaya kegiatan-kegiatan dan program-program ini juga bisa berjalan sejak awal tahun ya, dan program juga tidak menunggu sampai mendekati akhir tahun saja, tapi di awal tahun sudah mulai tancap gas gitu tancap gas, mulai di awal sudah proses, ini kan gitu. Perkara tadi ada masalah yang ini, gitu. Kita hadapi yang sekarang ini kan cepat langsung bisa dibicarakan. Mungkin ada kasus masalah politik global ini kan, tentunya makanya kita ada sebuah koordinasi. Jadi di satu sisi koordinasi antar OPD, kemudian kita juga rapat koordinasi antara kita di DPD dengan mitra kerja yang ada di pemerintah daerah. Sehingga ini kalau ini semuanya berjalan, saya yakin penumpukan program di belakang atau di akhir tahun ini tidak akan terulang kalau tadi disampaikan di beberapa tahun yang lalu semacam itu. Oke. Nah, terakhir Kang Wi, mungkin ada pesan-pesan untuk khususnya untuk teman-teman OPD juga ya, agar anggaran daerah ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan lagi-lagi kalau kita berbicara anggaran, memang ada beberapa prioritas yang harus diutamakan begitu. Ada beberapa percepatan serapan anggaran yang memang harus dikebut, karena ini juga sudah semester 1 ya di 2026. Apa pesan Kang Wi untuk OPD supaya serapan anggaran ini bisa tetap maksimal, tapi juga tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Tidak hanya menghabiskan uang anggaran saja, tapi juga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari program-program yang dijalankan. Ya, ini sebuah pesan ya. Ya. Saya mengajak kepada seluruh OPD, organisasi pemerintah daerah yang bekerja dengan bagaimana mereka ini untuk bekerja dengan semangat melayani. Jadi sebagai pelayan lah. Bekerjalah dengan semangat melayani. Yang kedua, APBD ini bukan sekedar angka di atas kertas. Melainkan amanah masyarakat yang harus diwujudkan menjadi jalan yang baik. Pelayanan kesehatan yang mudah, pendidikan yang berkualitas, kemudian pengangguran yang dirasakan langsung oleh rakyat. Atau pembangunan lah. Jadi ini APBD ini kan bukan hanya angka, tapi bagaimana semuanya ini bisa dirasakan, baik dari kesehatan, mempermudah pendidikan berkualitas, juga pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Budaya kerja yang proaktif ini harus dibangun agar pelaksanaan program ini tidak menunggu di belakang hari. Karena ini terkait, artinya bagaimana semangat budaya kerja, OPD ini nanti bekerja dengan penuh melayani, rasa melayani, bukan sekedar melaksanakan angka, dan juga bidang kesehatan, bidang pendidikan, pembangunan yang dirasakan oleh rakyat. Karena itu mari kita percepat pelaksanaan program. Jaga transparansi dan jaga kualitas pekerjaan. Dan pastikan setiap rupiah anggaran ini benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata. Ini kira-kira yang perlu kita sampaikan, Mas Tori. Oke, jadi dari beberapa hal yang prioritas tentunya tidak hanya menghabiskan anggaran saja sampai akhir tahun, tidak hanya membelanjakan uangnya saja, tapi juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Karena tentunya masyarakat ini sudah, tadi yang seperti singgung sama Kang Wi ya, masyarakat sudah bayar pajak, sudah mengeluarkan uangnya untuk banyak hal begitu. Harapannya tentunya negara hadir juga untuk itu, daerah, pemerintah kabupaten khususnya juga hadir untuk bisa memberikan kontribusi ke masyarakat juga. Karena ketika masyarakat bisa mendapatkan kebermanfaatan dari anggaran-anggaran yang tadi juga sudah dikeluarkan dari beberapa proyek-proyek pembangunan jalan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, otomatis masyarakat juga bisa merasakan dampaknya sekali. Dan kita harapkan semoga anggaran
serapan anggaran di tahun 2026 ini bisa berjalan dengan maksimal, Kang Wi, dan juga tentunya bisa memberikan lagi-lagi kebermanfaatan untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Kang Wi, Ketua DPRD Ponorogo, terima kasih banyak. Sama-sama untuk Mas Ari. ngobrol-ngobrolnya untuk hari ini seru sekali terkait serapan anggaran di Ponorogo di sepanjang 2026 ini, dan kita harapkan semoga anggaran-anggaran yang nantinya juga akan dibelanjakan, yang akan dikeluarkan juga bisa berdampak langsung ke masyarakat bisa merasakan dampaknya, dan tentunya masyarakat juga bisa mendukung segala macam program-program dari pemerintah daerah, Pemkab Ponorogo, yang semoga juga bisa saling sinergi antara masyarakat, rakyat dengan pemerintah dan juga tentunya legislatif. Ya, pastinya banyak sekali obrolan-obrolan kita di Parlementaria Ponorogo di episode mendatang. Tentunya tetap selalu memberikan update-update terbaru, informasi-informasi terbaru, berita-berita terbaru terkait dunia parlementaria dan juga legislatif di Ponorogo. Tentunya saksikan terus program Parlementaria Ponorogo yang hadir hanya di Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Dan akhirnya saya Toran Turmeda, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai ketemu lagi di Parlementaria Ponorogo episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.